luar biasa. Sangat luar biasa. Ini surga. Bukan surga. Maaf, sepertinya Anda bukanlah orang yang religius. Saya akan meralat kata-kata saya. Ini bukan surga, tapi tempat yang begitu ajaib. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda atas hasil kerja Anda yang sangat luar biasa indah. Terima kasih Tuhan. Selamat. Semua ini betul-betul di luar ekspektasi saya, Tuhan. Saya hanya menjalankan pekerjaan Tuhan. Sudah menjadi tugas saya untuk merancang dan membangun semua ini. Jadi tidak ada yang istimewa. Sekarang saya tahu siapa Anda sebenarnya. Anda adalah seorang arsitek, teknisi, sekaligus pegawai negeri sipil. Itu tidak akan merubah rasa kagum saya kepada Anda. Oh, wow. Rumputan yang luar biasa indah. Dengan hamparan bunga-bunga bermekaran. Bunga-bunga yang menggugah selera seperti sayuran. Atau sayuran yang harum seperti bunga. Oh. Lihatlah. Langit begitu biru. Biru dan indah. Semua ini membawa perasaan yang begitu bahagia. Maafkan saya, Tuhan. Saya yakin di kota besar maupun kota yang kecil ukurannya, saya yakin terdapat arsitek seperti Anda. Tapi apa yang mereka hasilkan jauh dari ini semua. Apakah Anda dan mereka dibayar sama? Atau jangan-jangan Anda mendapatkan upah yang lebih untuk pencapaian semua ini? Maafkan saya, Tuhan, atas perkataan saya. Tolong jangan minta maaf Tuhan. Saya dibayar dengan semestinya, sesuai UMR bagi pekerjaan saya. Oh tidak, Tuhan. Orang cerdas seperti Anda sangat berharga. Anda adalah seorang arsitek. Apa yang Anda lakukan ini betul-betul di luar ekspektasi saya, Tuhan. Tidak perlu berlebihan Tuhan. Saya memang pernah mendengar tentang semua ini. Bahkan saya tidak meyakininya. Lebih tepatnya, saya tidak pernah mau memikirkan semua ini. Namun saya yakin, jika di tempat kita yang suram, yang seluruh wilayahnya berdebu, kotor, kabarnya ada suatu wilayah yang indah. Suatu wilayah yang asri, yang seluruh jalannya bermandikan cahaya. Persis seperti yang Anda bangun ini, Tuhan. Ini baru permulaan Tuhan. Rencananya semua akan dibangun merata ke seluruh kota. Saya mengerjakan ini atas perintah Dewan Kota, bukan kehendak pribadi saya. Di sini semuanya sudah diatur Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di sini. Semuanya telah diperhitungkan. Lihatlah, langit di sini begitu cerah. Sepertinya di sini tidak pernah turun hujan, Tuhan. Jelas tidak pernah. Apakah di tempat Anda turun hujan? Ya, seperti begitu. Seharusnya tidak. Bahkan di wilayah Anda, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Tadi Anda katakan di sini tidak pernah turun hujan. Bagaimana semua itu terlihat basah seperti habis turun hujan? Begitulah keadaannya. Di wilayah ini sama sekali tidak pernah turun hujan. Tapi begitu, atap dan bangunan kami buat tahan lembab. Ya, anggap saja itu adalah bagian dari menjaga tradisi. Tadi Anda mengatakan di sini tidak pernah turun hujan, Tuhan. Ya, bagaimana bisa? Semua itu tumbuh dan berkembang. Daun-daun di pepohonan itu seharusnya sudah berguguran sekarang. Semua tanaman sudah mati sekarang, Tuhan. semuanya disiram dari bawah. Dari bawah.
Sungguh keajaiban teknis yang sangat luar biasa. Maafkan saya Tuan. Saya agak sedikit heran. Saya hanya orang awam Tuan. Tuan Slamet, sepertinya Anda harus melepas jaket Anda, Tuan. Simpanlah dengan Anda. Kelihatannya Anda mulai kegerahan. Iya, kenapa ya? Saya tidak merasa dingin lagi. Terima kasih atas saran Anda, Tuan Aztek. Sama-sama. Menakjubkan. Sangat menakjubkan. Berbeda dengan tempat tinggal saya, Tuan. Seluruh langit tampak abu-abu seperti rambut di kepala wanita tua. Jalanannya becek. Kan hingga trotoar. Saya hampir beku. Karena pemanas ruangan bekerja sangat buruk di blok apartemen saya. Terutama lantai dasar. Semua akan tambah kacau ketika listrik padam. Maksud saya... Halo? Maafkan saya Tuan telah mengganggu waktu kerja Anda. Sama sekali tidak, Tuan. Saya memiliki waktu 1 jam untuk menemani Anda keliling kota impian ini. Jadi, tidak masalah, Tuan. Saya sudah tahu. Biarkan asisten manajer tahu. Jika dia memaksa, biarkan dia mengadakan penyelidikan sendiri. Saya sedang menemani Tuan Slamet atas kunjungannya di kota impian. Baik. Maaf. Tuan, tadi Anda mengatakan apa? Tuan? Tuan Slamet? Tuan Slamet ada di mana? Di sini Tuan. Oh! Maafkan saya Tuan, tadi saya mengatakan apa? Hah? Oh iya, itu tidak terlalu penting lagi sekarang. Ayolah, silahkan lanjutkan saja. Ah iya, di daerah saya Tuan, terutama tempat tinggal saya. Semuanya lembab Tuan. Makanan, minuman, anggur, bahkan api, semuanya lembab. Saya harus berusaha keras agar semuanya tidak lembab lagi. Dan itu sangat menyakitkan saya Tuan. Mimpi buruk. Bagaimanapun alangkah baiknya jika Anda cepat pindah ke sini sebelum Anda melakukan. Nah, itu betul sekali Tuan. Apakah saya telah kehilangan banyak waktu? Apakah saya akan terlambat? Usia saya 35 tahun. 35 tahun Tuan. 35 tahun. Sebenarnya usia saya 40 tahun. 40 tahun? Baiklah, saya akan berusaha untuk lebih jujur. Usia saya 45 tahun Tuan. 45 tahun? Lebih sedikit. Tuan Slamet, saya sudah mengetahui usia Anda, Tuan. Nah, usia Anda dari kartu kunjungan ini. Kami memiliki data milik semua orang. Benarkah Tuan? Ya, kami biasanya menjadikan arsip. Syukurlah kalau begitu Tuan. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Data Anda aman dan tidak akan disalahgunakan. Ya, bagaimanapun juga jika saya mengaku berusia 35 tahun, itu bukan untuk menipu orang lain. Itu semata-mata untuk mensugesti diri saya sendiri. Untuk mempercayai usia lebih muda itu ya, jauh lebih menyenangkan Tuan. Itu hal yang sangat manusiawi, Tuan. Batu-batu kerikil jalan setapak. Begitu luar biasa. Halo? Seorang wanita. Ambil deskripsi tentang dia dan masukkan ke dalam satu file. Kirim ke departemen statistik. Apa itu di sana Tuan? Tidak ada yang mesti dilaporkan lagi. Sepanjang hari saya ada di sini dan tidak ada yang mesti dilakukan lagi. Jangan seolah-olah kejadian ini baru pertama kali terjadi. Baik. Tuan, maafkan saya atas gangguan barusan. Sekarang saya siap untuk mendengarkan Anda. Apa itu di sana? Oh, di sana. Rumah kaca. Rumah kaca? Ya, untuk bunga yang terbiasa dengan iklim sedang. Untuk bunga yang terbiasa dengan iklim dingin, kami telah menyiapkannya untuk mereka. Kadang kami membuat badai-badai kecil.
Semuanya sudah dipikirkan. Ya. Dulu saya merasa tuan, tapi sejak saat ini saya kembali lagi muda. Semua ini berkat kekuatanmu dan tentu saja cahaya ajaibmu ini, tuan. Lampu listrik saya. Oh tidak, tuan. Kota Anda penuh cahaya. Sekarang tidak ada yang benar-benar tidak ada. Saya sedang mengingat 2 atau 3 orang memberitahu kepada saya bahwa kota impian ini cukup dekat. Yang lainnya mengatakan kepada saya bahwa kota impian itu cukup jauh karena wilayah khusus dan terbatas. Bohong. Itu sama sekali tidak benar. Katanya di sini tidak ada sarana transportasi. Omong kosong, Tuan. Ada stasiun kereta api di sana, di ujung jalan raya utama. Kalau itu saya sudah tahu, tuan. Tapi bagaimana Anda bisa menemukan jalan menuju kemari? Oh, murni tidak sengaja. Karena saya naik kereta api. Maksudnya? Saya salah naik jurusan. Saya bermaksud mengambil jurusan yang saya kehendaki. Namun kereta membawa saya ke jurusan yang saya tidak kehendaki. Memang itu sebuah kebodohan. Tapi kebodohan yang mendatangkan keberuntungan. Beruntung. Tidak beruntung. Bahkan sangat beruntung. Baiklah, nanti Anda akan melihatnya sendiri. Saya sudah melihat semuanya dan saya sangat yakin, tuan. Pokoknya ingat, Tuan. Anda harus pergi sampai stasiun terakhir. Kemana pun jurusannya. Karena semua kereta api lewat sini. Karena ini adalah depo pemberhentian kereta api dalam kota. Saya tahu, tuan. Kereta telah membawa saya ke sini, ke stasiun ini, dan sepertinya Anda sedang menunggu kedatangan saya. Ya, saya telah diberitahu. Oh, sungguh keajaiban teknis yang sangat luar biasa. Saya sedang mengingat beribu-ribu mil jauhnya jarak antara kota impian dan tempat tinggal saya. Padahal secara logika sebenarnya tempat ini berada di lokasi yang sama dengan tempat saya tinggal. Maafkan saya, tuan. Itu tidak terlalu lucu. Silakan, lanjutkan saja, Tuan. Saya pernah mendengar yang lebih buruk lagi daripada itu. Saya memang tidak pernah mengerti tentang ilmu pengetahuan alam. Bagaimanapun juga jika Anda menjelaskan ini dengan sangat detail, tetap saja saya tidak mengerti bagaimana cuaca di sini selalu cerah. Saya tidak merasakan angin sepoi-sepoi sama sekali. Padahal udara begitu sejuk. Bagiku semua itu sangat aneh, tuan. Tidak ada yang aneh di sini, Tuan. Semuanya berkat teknologi. Seharusnya Anda banyak belajar tentang hal itu. Anggap saja kita ada di pulau terpencil dengan ventilasi tersembunyi. Saya menirunya dari oasis yang muncul tiba-tiba, pasir yang gersang dan tandus. Anda telah menyaksikan kemunculan kota yang menakjubkan, yang disirami oleh embun bunga mawar, yang terhubung dengan mata air, sungai, dan danau. Berarti kita samakan saja tempat ini dengan Fata Morgana. Fata Morgana. Betul sekali, tuan. Betul sekali. Anda lihat bukan? Saya tidak sepenuhnya tidak berpendidikan. Saya sering membaca cerita penjelajahan orang-orang di sini. Bagiku semua ini lebih nyata dari Fata Morgana. Bunga-bunga yang tumbuh berkembang. Rumputan yang luar biasa indah. Bangunan yang diperhitungkan tata letaknya. Bagiku semua ini sangat nyata, melebihi dari Fata Morgana. Lihat. Apa itu di sana, Tuan? Di mana? Di sana. Di sana mana? Seperti kolam air mancur yang dihiasi dari bebatuan dari permata. Oh, begitu indahnya, Tuan. Oh, di sana. Ya, betul. Itu adalah kolam air mancur. Tapi kenapa Anda bisa tahu kalau itu adalah kolam air mancur? Oke, baiklah. Betul. Itu adalah kolam air mancur. Sepertinya saya masih memiliki waktu beberapa menit untuk menemani Anda, Tuan. Bisakah kita pergi ke sana? Saya suka kolam air mancur yang penuh permata itu. Anda ingin melihatnya lebih dekat lagi? Ya. Baiklah, jika Anda memaksa, saya akan mengantarkan Anda ke sana. Mari. Atau sebaliknya, Tuan, saya tidak bisa memilih. Saya suka kolam air mancur yang penuh permata.
Tapi saya lebih suka taman yang penuh bunga-bunga itu. Bagaimana kalau kita pergi ke kolam air mancurnya nanti saja? Terserah. Saya suka taman, Tuan. Anda hanya perlu memilihnya, Tuan. Mari kita ke taman. Mari. Saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati, Tuan Tuan. arsitek, kita tidak bisa melihat semua sekaligus. Benar sekali. Bau yang sangat manis. Maafkan saya, Tuan. Saya terlalu banyak bicara tentang diri saya sendiri. Padahal arsitek seperti Anda adalah orang yang mengerti tentang segalanya. Saya harus pamit. Ada pekerjaan mendesak yang mesti saya kerjakan hari ini juga. Permisi. Sungguh saya menyesal, Tuan. Maafkan saya. Tuan. Saya katakan, saya menyesal. Maafkan saya, Tuan. Untuk hal ini seharusnya saya mestinya meminta maaf, Tuan. Oh tidak, justru saya merasa tidak enak pada Anda, Tuan. Apakah Anda mendengarkan semua cerita yang saya ceritakan? Sudah menjadi tugas saya untuk mencatat semua apa yang Anda katakan, Tuan. Dia terlambat. Lagi-lagi terlambat. Halo? Apakah Anda melihat sekretaris saya hari ini? Kerjaannya menumpuk. Baik. Apakah Anda mendengarkan apa yang saya ceritakan? Kurang lebihnya begitu, Tuan. Sekarang cerita Anda sudah lebih jelas lagi, Tuan. Halo? Apa? Dia sudah datang. Berikan telepon itu padanya. Saya ingin bicara. Nona? Oh! Nona, harus aku akui saya sangat senang sekali mendengar suara Anda, Nona. Apa maksud Anda dengan semua itu? Apa? Saya biasa bercerita pada diri saya sendiri. Bentar. Jangan khawatir, Tuan. Saya mendengarkan cerita-cerita Anda. Jadi, ayo, silakan lanjutkan. Terima kasih, Tuan. Apa maksud Anda dengan semua itu? Dengan alasan yang tidak jelas, Anda akan kehilangan karir Anda yang cemerlang. Lagi pula, bekerja di sini masa depan Anda akan terjamin. Terjamin. Apakah Anda tidak takut bahaya? Kalau begitu, saya menolak pengunduran diri Anda. Datang ke sini dan selesaikan semua file-file di sini. Saya akan menunggumu di sini. Yang membuatku bertahan di kotaku yang suram adalah kenangan bahwa aku pernah memiliki harapan. Cahaya fajar. Cahaya fajar telah lama hilang. Tuan, apakah Anda sudah selesai? Apakah itu tidak terlalu melankolis? Anda salah, Tuan. Justru ingatan yang kusimpan ini bukan tidak berarti apa-apa. Kota yang penuh cahaya yang Anda ciptakan ini telah mengembalikan semangat hidup saya. Beribu-ribu tahun yang lalu aku masih muda. Dan berkali-kali aku jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Nona, maukah kau menikah denganku? Nona. Kau sudah datang rupanya. Ada yang ingin kubicarakan padamu. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Di Dinas Layanan Sipil tidak menyukai pegawai impulsif dan juga sering terlambat. Oh, Nona Desi. Apakah Anda menyadari, Nona, jika nama Anda sangat indah? Itu jawabannya, bukan? Saya sudah memutuskan untuk pergi, Tuan. Saya lelah. Saya butuh liburan.
Kalau hanya itu seharusnya Anda bilang kepada saya. Bisa kita atur semuanya itu. Mau liburan berapa lama? 3 hari? Saya butuh istirahat lebih lama dari itu. Saya akan memberitahu Departemen Pusat agar Anda mendapatkan gaji tengah bulan. Saya ingin istirahat permanen. Dan saya suka gadis cantik. Permanen. Baik. Saya mengerti. Saya ingin pindah kerja, Tuan. Saya sudah tidak tahan lagi dengan situasi di sini. Oh, begitu. Iya, Tuan. Nona, apakah Anda menjawabnya pada saya, Nona? Tuan, dia mengatakannya pada saya, bukan kepada Anda. Maka, Saya selalu berharap segalanya akan berubah. Tetapi semuanya sama saja. Saya tidak melihat peluang untuk lebih baik di sini. Saya beritahu pada Anda dan mohon pikirkan sekali lagi baik-baik. Anda tidak akan menjadi aparatur sipil negara lagi. Apakah Anda menyadari itu? Apakah Anda sadar atas kerugian semua itu? Iya. Bahkan tak seorang pun dalam posisi lebih baik dari saya untuk menyadari hal itu. Apakah Anda siap menanggung semua resiko? Ya, saya bersedia. Nona, katakannya juga pada saya. Katakan dengan mesra. Kalau begitu, saya menolak semua tanggung jawab. Ingat, Anda telah diperingatkan. Saya tidak tuli. Saya mengerti. Anda tidak perlu mengulang-ulang perkataan Anda. Oh. Bau yang sangat harum. Tuan, apakah itu wangi bunga lili, Tuan? Bukan, itu violet. Bolehkah saya memetik beberapa tangkai untuk my love Desi? Silakan, jika Anda suka. Tapi saya hanya berusaha membantu, Tuan. Desi, engkau tidak akan pernah mengerti saya, tunanganku. Betapa aku merindukanmu. Baiklah. Saya tidak akan memaksa. Kita akan tinggal di sini, di apartemen ini yang penuh sinar matahari, Desi. Tentunya Anda mengerti, Tuan, bahwa saya tidak dapat terus merasa bertanggung jawab. Ini terlalu banyak untukku. Itu bukan tanggung jawab pelayanan sipil. Anda seharusnya sadar. Jangan menasihati saya. Itu urusan saya. Saya peringatkan sekali lagi. Perhatikan langkah. Maaf, tapi saya juga tidak menerima saran dari Anda. Itu adalah urusanku juga. Baiklah. Saya mohon pamit, Tuan. Selamat tinggal. Desi. Selamat tinggal, Tuan. Desi. 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 Tolong ambillah bunga violet ini. Atau berikan jawabanmu padaku. Ambil bunga violet ini. Tuan. Saya akan mengambil rumah di sini. Rumah yang catnya warna putih itu. Yang pagarnya bulat. Sepertinya itu telah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Saya akan renovasi itu semua. Ya memang. Saya belum bekerja sekarang. Nanti saya akan bekerja. Saya akan membayar itu semua. Saya akan mencicilnya hingga lunas, Tuan. Bagaimana? Alah. Ini batu, Tuan. Ya, itu sebuah batu. Iya, tapi kenapa mereka melempari kita dengan batu? Melempar batu, bukan melempari kita dengan batu. Sama saja, Tuan. Tapi kenapa mereka melempar kita dengan batu? Jangan khawatir. Mereka tidak akan benar-benar melempari Anda dengan batu. Batu itu tidak menyentuh Anda, bukan? Hampir kena, bisa saja kena, Tuan. Tidak, dan tentu saja tidak bisa. Batu itu tidak akan menyentuh Anda. Mereka hanya orang main-main. Cuma orang iseng. Iseng. Saya pikir sekarang sudah lebih jelas bagi Anda, Tuan.
Apa itu? Hah? Itu mudah. Masa Anda tidak tahu suara itu suara apa? Pasti jendela pecah. Ya, ditimbuk dengan batu. Sekarang 2 jendela pecah. Apa itu, Tuan? Satu lelucon. Hah? Lelucon lagi? Ya. Anda akan mengatakan bahwa ini semua adalah lelucon? Ya. Baiklah. Saya akan mengatakan sesuatu pada Anda. Sebenarnya orang-orang di sini ingin meninggalkan kota impian. Orang-orang ingin meninggalkan kota impian ini. Ya, mereka yang masih bertahan karena mereka tidak punya rumah untuk dituju. Apa yang begitu bahaya sehingga orang-orang ingin meninggalkan kota impian ini, Tuan? Ya. Anda pasti sedang membuat lelucon lainnya, bukan? Kenapa wajah Anda begitu serius? Anda pasti sedang menakut-nakuti saya, bukan? Saya seorang PNS. Dan seorang PNS tidak membuat lelucon. Saya baru saja menyatu dengan lingkungan ini. Semua impian, semua harapan yang Anda tawarkan pada saya sudah mati. Saya merasa dihinakan olehmu, Tuan. Di sana, kolam air mancur. Saya akan berkata jujur lagi kepada Anda. Kolam air mancur itu, setiap hari ada 2 atau 3 orang mati di tenggelam. Tenggelam, Tuan. Anda tidak percaya dengan saya? Silakan, lihat sendiri. Lihatlah lebih dekat lagi. Ya. Saya melihat kolam air mancur yang sangat indah. Penuh cahaya. Seperti di surga. Jangan pingsan. Hai, jangan sedikit. Apa yang Anda lihat? Saya melihat mayat, Tuan. Mayat yang mengambang di tengah kolam. Mayatnya di atas air. Itu pasti mayat seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun. Dia menggantungkan di tangannya. Itu pasti mayat seorang insinyur perwira dengan seragam lengkap. Bahkan sudah ada yang mati 3 hari. Itu di sana. Itu tanaman air, Tuan. Buka matamu, lihat lebih jelas lagi. Di sana. Saya rambut panjangnya hingga kolam-kolam. Itu pasti seorang wanita. Apa? Ya, itu pasti dia. Di sana ada mayat seorang laki-laki dan di sana ada mayat seorang anak kecil. Hanya itu yang kami tahu. Itu pasti keluarganya dan itu anak. Hanya malang. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku, Tuan? Saya sudah berusaha memberitahu Anda, Tuan. Tapi Anda selalu menghalangi saya. Anda terlalu terpesona dengan kota impian ini. Katakan padaku, Tuan. Siapa yang melakukan ini semua? Orang pembunuh. Orang pembunuh dengan karakteristik yang sangat jahat dan sulit sekali untuk ditebak. Orang pembunuh, Tuan. Berarti nyawa kita juga dalam bahaya. Ya, kita pergi, Tuan. Kita pergi, Tuan. 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 Suara apa itu, Tuan? Suara tembakan. Anda akan aman selama bersama saya. Kau menembakkan senjata api dan kau bilang
Saya aman bersamamu, Tuan. Saya tidak bisa merasa aman dengan. Ayo kita pergi, Tuan. Ayo kita pergi. Ya. Anda pasti polisi wilayah ini juga, bukan? Ya, itu salah satu tugas khusus seperti saya. Pasti Anda ingin menangkapnya sebelum Anda pensiun, bukan? Saya sudah mencoba dengan segala cara yang kami bisa. Wah, ayo kita pergi, Tuan. Jangan ke sana. Nanti Anda tersesat. Sedari tadi Anda hanya berputar-putar di tempat yang sama. Apakah itu kolam yang tadi juga? Ya, di sini hanya ada satu kolam. Saya mulai dihantui oleh mayat-mayat itu juga. Dan mulai dihantui oleh kolam itu juga. Tuan! Tunjukkan jalannya pada saya, Tuan. Lewat. Kita sudah sampai. Kita tidak berada lagi di kota impian. Terima kasih, Tuan Arsitek. Mau kemana? Santailah terlebih dahulu. Di sana ada kafe. Sebaiknya kita minum-minum terlebih dahulu. Saya kurang enak badan, Tuan. Alasan. Ayo, cepat ikuti saya. Saya sedang tidak ingin minum. Ayolah, cepat. Silahkan duduk. Sudahlah, jangan dimasukkan ke hati seperti itu. Setiap umat manusia memiliki kemalangannya masing-masing. Kita harus tetap menjalani kehidupan. Panjang waktu, ada saja anak-anak yang terus kelaparan, leher terpotong, gunung meletus, pembantaian, kucing yang terlindas di jalanan. Sadarlah. Sadarlah. Saya baru melihat hal mengerikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya kan sudah pernah mengatakan pada Anda sebelumnya, jangan mudah dipengaruhi. Ketika saya keluar dari angkatan laut, saya bergabung dengan Octavia Muda. Hei, di sini ada tuan pengawas. Keluar dari sini, pergi dan mabuk di tempat lain. Tuan, siapa yang mabuk? Saya baru saja ingin minum dan mabuk di sini. Tentu saja saya akan membayarnya. Mengapa Tuan melakukan hal? Tuan. Udah, aku bilang keluar. Tuan, Senang bertemu dengan Anda, Tuan Inspektur. Anda lihat, orang-orang di sini berperilaku tidak begitu baik. Hei, keluar. Tuan, saya di sini tidak mengganggu seseorang, Tuan.
Mengapa Tuhan melakukan hal seperti ini kepada saya? Pergilah dari sini. Lihat, ada Tom Inspektur. Tuan, Iya, Tuan. 2 rak. Saya juga mau 1, Tuan. Diam. Tuan, saya juga punya beberapa minuman mahal dan asli untuk Anda. Saya juga mau yang mahal, Tuan. Keluar dan tutup pintunya. Jangan datang lagi. Masih merasa tertekan? Apa yang Anda harapkan? Ram Anda, Tuan. Kau beli di mana? Taruh. Baik, Tuan. Tuan, apa ada ingin cemilan? Saya punya sate kelinci terbaik dan daging sapi impor terbaik. Tidak perlu. Saya yang traktir. Saya akan bayar semua yang ada di sini. Baik, Tuan. Tuan, bagaimanapun juga, kita harus memiliki deskripsi tentang pembunuh itu. Kami sudah melakukan segala cara dengan cara yang terbaik. Bagaimana Anda mendapatkannya? Semuanya ditemukan di tubuh orang-orang yang tenggelam. Sebagian masih hidup, kemudian mati setelah mereka memberitahu informasi kepada kami. Kenapa mereka tidak lebih berhati-hati? Mereka kan hanya perlu menghindarinya saja, Tuan. Tidak semudah itu, Tuan. Setiap hari ada 2 atau 3 orang mati ditenggelamkan. Sedangkan dia tidak pernah bisa ditangkap. Luar biasa. Luar biasa. Sangat benar. Sandwich Anda, Tuan. Terima kasih. Selamat menikmati. Tuan, saya kagum dengan pembunuh itu. Tapi Anda, Tuan Inspektur, kelihatannya biasa saja dengan semua kejadian ini. Saya tidak bisa menahannya. Bagaimanapun menurut saya ini adalah kejadian yang sangat menarik. Di sana. Tuan, lihat melalui jendela. Di sana. Di stasiun kereta. Tempat biasa dia menemukan korban. Ketika semua orang keluar masuk dari rumahnya, mereka harus berjalan menuju gerbang. Karena mereka dilarang menggunakan mobil pribadi mereka di luar kota impian. Disitulah dia menemukan mereka, menyamar sebagai pengemis, yang mulai membangkitkan rasa kasihan mereka. Itu modus yang biasa digunakan. Alasannya bermacam-macam. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, baru keluar dari rumah sakit, dan sebagainya. Itu baru awal dari seluruh trik. Dia menikmati setiap prosesnya. Lalu korban diajak ke dalam percakapan yang sangat panjang. Saat itu terjadi, korban masih belum curiga. Lalu dia mengeluarkan artikel-artikel pendek dari kopernya. Bunga palsu, burung mainan, 4 lilin klasik, peta, rokok, dan yang terakhir, gambar-gambar porno. Umumnya tawaran ditolak. Korban yang sadar lalu pergi mengikuti sampai ke dekat kolam. Lalu dia memberikan foto-foto kolonel itu. Sialnya, karena hari sudah mulai sore, jadi mulai gelap.
Korban yang sadar lalu mendekatkan kepalanya pada foto itu. Lalu tiba-tiba terlambat bagi si korban karena dia langsung mendorong korban ke arah kolam kemudian menenggelamkannya seketika. Hasrat membuat dia ingin mencari korban baru. Sungguh luar biasa, Tuhan. Mereka tahu semua cerita tentangnya. Tapi mereka kenapa masih diam saja? Itulah triknya. Makanya dia tidak pernah bisa ditangkap. Menakjubkan. Sangat menakjubkan. Benar sekali. Minum toh? Laya. Ada kereta datang. Saya tidak melihat pengemis di sana. Dia tidak akan muncul. Dia tahu kita ada di sini. Ya. Tuan, saya memiliki gagasan yang cemerlang. Bagaimana kalau kita menempatkan seorang inspektur yang berjaga 24 jam di sini? Anda sedang mengajari saya bagaimana saya bekerja? Iya. Secara teknis itu tidak mungkin. Lagi pula hal yang semacam itu Sudah pernah kami lakukan. Sudah ada 5 orang mati ditenggelamkan. Dia tidak pernah bisa ditangkap. mengerikan. Sangat mengerikan. Apa Anda mendengar suara itu? Dia membunuh lagi. Sebentar sekali bukan? Sebentar. Hanya itu yang dibutuhkan. Mengerikan. Sangat mengerikan. Lagi-lagi dia memanfaatkan kelengahan kita. Tuan, Iya Tuan. kali ini siapa yang mati? Sebentar Tuan. Seorang gadis Tuan, berambut pirang. Apa kau bilang? Seorang gadis berambut pirang? Iya Tuan. Itu pasti Desi tunangan saya. Itu pasti dia. Dia sekretaris saya. Mantan sekretaris saya. Sudah saya katakan, jangan meninggalkan dinas di waktu bekerja. Seharusnya dia masih hidup sampai sekarang. Salah sendiri Tuan. Malah dia belum sempat mengatakannya kepada saya, Tuan. Desi telah dibunuh. Saya sudah akan tahu ini akan terjadi. Cuma dia langsung buru-buru meninggalkan kota setelah meninggalkan dinas. Desi dibunuh, Tuan. Desi dibunuh. Buat laporan seperti biasa. Baik Tuan. Halo. Seorang wanita. Desi namanya.
sebelumnya bekerja dengan kita. Belum. Masih sebatas kecurigaan yang sama. Ya. Oh, tidak. Tidak. Kita harus menangkap pembunuh itu. Ya. Kita harus menangkap pembunuh itu, Tuan. Kita harus menangkap pembunuh itu. Desi, aku akan balas dendam untukmu, Desi. Tutup kasusnya. Tidak ada bukti. Kejahatan belum terpecahkan. Saat dingin tidak panas, saat panas tidak dingin, kau bisa menyapu sesukamu. Karena tempat ini pasti kotor sepanjang hari. Apalagi dengan lumpur dan debu batu bara. Saat panas tidak dingin, saat dingin bagaimana bisa panas? Lalu apa itu yang dingin? Sedingin-dingin dan itu urusanmu. Iya. Saat panas tidak dingin, saat dingin. Selamat pagi Nyonya Pelayan. Selamat pagi Nyonya Pelayan. Selamat pagi Nyonya Pelayan. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Tuan Burhan. Kau sudah terlambat berangkat kerja hari ini Tuan? Iya Nyonya, saya ini mempunyai beberapa pekerjaan yang mengharuskan saya bekerja di rumah. Sehingga saya hampir tertidur sampai pagi. Sehingga saya baru saja terbangun Nyonya. Lalu saya terpikir bagaimana saya harus mengirimkan surat-surat saya Nyonya. Ada yang lucu. Ada yang lucu. Ya, pekerjaan Anda. Pekerjaan saya? Iya. Apa yang lucu? Ya? Pekerjaan Anda itu lucu sekali, Tuan. Selalu bekerja dengan kertas, menulis surat-surat itu dan kau harus berpikir sepanjang waktu. Berpikir sepanjang waktu? Tapi
Saya bukan berpikir tentang menulis Nyonya, tapi saya ini sedang bingung bagaimana saya harus mengirimkan surat-surat saya. Saya tahu, Tuan. Saya tahu. Kau harus mengirim surat-suratmu ke semua orang. Iya, iya, tetapi tidak dapat dikirim ke sembarang orang, Tuan. Dan tidak dapat dikirim kepada orang yang sama, bukan? Tentu saja Nyonya. Saya kira kita ini harus mencari nafkah dengan keringat di kening kita, bukan? Seperti yang dikatakan Nabi Nyonya, kita ini harus mencari nafkah untuk membayar pajak penghasilan kita. Lalu kenapa Anda tidak jadi menteri di parlemen saja, Tuan? Menurutmu saya cocok? Tidak. Tetapi itu pekerjaan terbaik, Tuan. Karena mereka tidak membayar pajak, tetapi mereka memungutnya. Nyonya, banyak orang miskin seperti kita ini, maksud saya, seperti kita, harus mencari nafkah seperti banyak orang lain. Ya. Orang kaya mungkin sama miskinnya dengan kita, Tuan. Jika masih ada yang tersisa di hari ini. Tentu saja begitu Nyonya. Begitulah hidup. Tak begitu, Tuan. Ya begitulah Nyonya. Ya begitu Nyonya. Iya, Tuan. Begitu Nyonya. Iya, Tuan. Begitu Nyonya. Ini adalah kehidupan anjing. Dan kita semua akan berakhir di tempat yang sama. Dalam lubang di tanah. Situlah suami saya, Tuan. 40 tahun yang lalu meninggal. Tapi itu rasanya baru kemarin. Diam, Tumang. Diam kau di situ. Baiklah, Tuan Burhan. Hati-hati di jalan. Sekarang di luar sedang licin, Tuan, karena trotoarnya basah semua dan udaranya bau. Bisa saya katakan Nyonya, kami ini berpikir tentang kehidupan. Anda tahu, kita selalu berbicara tentang filosofis Nyonya. Filosofis. Ya, filosofis. Filosofis Anda bilang. Ya. Lalu kenapa Anda tidak membicarakan para filsuf kepada saya, Tuan? Saya ini pernah berpikir dan meditasi. Mereka tidak pernah mengajari saya apapun, Tuan. Bahkan Marcus Aurelius benar-benar tidak ada gunanya bagi saya. Saya ini tahu sebanyak yang mereka tahu, Tuan. Dan kita semua mesti menemukan jalan keluar kita sendiri. Minimal satu jalan. Tapi nyatanya tidak ada sama sekali. Iya Nyonya, iya, saya kira juga begitu. Merasakan apa yang saya rasakan. Lalu bagaimana saya bisa memberikan ruang bagi mereka dalam kehidupan saya? Mereka juga tidak pernah memasukkan apapun ke dalam rekening saya. Bahkan mereka juga tidak pernah membantu saya untuk menyapu tangga. Nyonya. Nyonya, tolong kemari. Saya hari ini belum membaca para filsuf. Anda tidak pernah melewatkan bacaan apapun, Tuan. Itulah ciri-ciri orang berpendidikan. Seperti Anda. Tuan Burhan,
Tuan Burhan. Hei Tuan Burhan. Ya, Nyonya. Filsafat itu tidak baik, Tuan. Kecuali kau masukkan ke dalam sebuah tabung reaksi. Dan jika kau beruntung, kau akan mendapatkan warna yang sangat cantik. Anda seharusnya tidak mengatakan hal itu, Nyonya. Semua filsuf kataku, semua mereka itu tidak baik. Kecuali petugas kebersihan seperti saya. Anda seharusnya tidak mengatakan hal itu, Nyonya. Karena filsafat itu bagus untuk semua orang. Saya ini tahu apa yang saya bicarakan, Tuan. Sedangkan Anda hanya membicarakan buku-buku bagus yang Anda baca. Saya membaca semua filsuf. Karena saya tidak punya uang, ya maka saya berhenti membaca. Sedangkan Anda, saya pikir meskipun Anda tidak punya uang, Anda bisa pergi ke perpustakaan. Anda punya buku untuk dipilih. Lalu apa gunanya, tanya saya. Tuan Burhan, kau itu mestinya mengetahui segala hal. Nyonya, tapi filsafat itu bagus untuk mempelajari kehidupan, Nyonya. Ya, filosofi kehidupan yang pasti. Filosofi kehidupan. Saya ini hafal tentang semua filosofi kehidupan. Bagus untuk Anda, Nyonya. Betapa kotornya tempat ini. Nyonya. Betapa kotornya tempat ini. Nyonya. Penuh lumpur. Nyonya. Baiklah, semuanya itu bisa saja terjadi karena banyak hal. Dan waktu begitu cepat, Nyonya. Saya sudah terlambat. Dan selamat tinggal, Nyonya. Tetaplah tersenyum. Selamat tinggal, Tuan Burhan. Hati-hati di jalan. Padahal dia orang paling pintar di sini. Orang bodoh berikutnya akan menghancurkan pintu itu dan aku harus membayar perbaikannya. Apa Anda mengatakan sesuatu pada saya? Tidak. Tidak, Tuan. Tidak. Saya ini sedang berbicara pada diri saya sendiri. Sedang belajar bicara. Ya, sedang belajar bicara, Tuan. Membuat waktu berjalan lebih cepat. Tuan Burhan. Iya. Saya minta tolong untuk menutup pintu itu lebih pelan lagi. Maaf, Nyonya. Saya kira Anda berbicara pada saya. Tidak, Tuan. Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan, Tuan Burhan. Semoga dia benar-benar pergi kali ini. Saya sudah mengatakan tentang pintu itu berulang-ulang kali padanya. Tetapi dia tidak pernah mau mendengarkan saya. Siapapun pasti mengira dia tuli. Padahal telinganya masih sehat. Saat dia tidak panas. Saat panas tidak dingin. Diam kau, Thomas. Diam kau di situ. Aku akan menghajar. Pos. Itu tuh kan pos, Teman. Surat untuk siapa, Pak Bos? Surat untuk Tuan Slamet. Lantai dasar sebelah kanan. Terima kasih, Mak. Tuan Slamet. Tuan Slamet. Surat untukmu, Tuan Slamet. Tuan Slamet.
Nyonya, tidak ada orang Nyonya. Ketuk lebih keras, Tuan. Dia ada di dalam. Tuan selamat. Tuan selamat, telegram untukmu Tuan selamat. Tuan selamat. Tidak ada yang menjawab Nyonya. Kau bahkan tidak tahu caranya mengetuk pintu. Mengetuk dengan cara seperti ini tidak akan membuatnya keluar. Saya hafal betul kebiasaan orang-orang di sini. Karena saya yang membersihkan rumahnya, bahkan jendelanya. Cobalah Nyonya, cobalah. Tuan Selamat! Tuan Selamat! Tuan Selamat! Sudah aku bilang, tidak ada yang menjawab, tidak ada orang. Tuan Selamat! Hei Tuan Selamat! Ini ada surat untukmu, Tuan. Tuan? Dia pasti tertidur, tapi tidak menyaut panggilan. Dia ini tidak pernah meninggalkan rumahnya, Tuan. Baiklah, berikan saja padaku suratnya, nanti akan kuberikan padanya. Tidak mau? Kalau begitu simpan saja. Nyonya, tunggu dulu Nyonya. Saya akan berikan kepadamu, tolong sampaikan kepada Tuan. Ya, baiklah. Terima kasih. Tuan Selamat, ini ada surat untukmu. Terima kasih Nyonya. Apa yang kau lakukan di sini? Tempatmu tidak terlalu hangat. Kau membuatku kaget, Edward. Apa yang kau lakukan di sini? Menunggumu. Apa kabar Selamat? Bagaimana kau bisa masuk? Aku saja lewat pintu. Bagaimana bisa kuncinya daripada saya? Ini aku juga punya. Bagaimana bisa kau memiliki kunci itu? Kau yang memberikannya padaku agar aku bisa datang ke apartemenmu kapanpun aku suka dan menunggumu bila kau sedang keluar. Kapan? Kapan aku memberikan kunci itu padamu? Aku tidak ingat sama sekali. Bagaimana aku bisa memiliki kunci ini jika bukan karena kau yang memberikannya? Jika itu masalah. Maaf Selamat. Dia aku kembalikan kunci milikmu. Tidak. Kunci ini milikmu. Simpanlah. Kapan? Aku memberikan kunci itu padamu. Kau kira suatu minggu di tahun yang lalu? Ini membuat saya kesal. Kau kata,
Sepertinya aku kurang sehat. Flu dan kedinginan. Tubuhmu tinggi, batuk juga menggigil, wajahmu pucat, matamu merah. Ini pasti tanda demam. Paru-paruku tak kunjung membaik setelah sekian lama bermasalah, Selamat. Ini sangat panas. Duduklah, Egon. Terima kasih. Selamat. Kau nampak begitu sedih. Terlihat lelah juga cemas. Jika itu masalahnya. Apa yang salah? Kau tidak sakit kan? Apa sesuatu telah terjadi padamu? Tidak ada apa-apa, Egon. Tidak ada apa-apa. Aku memang seperti ini, bukan tipe orang yang ceria. Pasti sesuatu telah terjadi padamu. Kau lebih gugup dari biasanya. Ayo ceritakan padaku, Selamat. Jika mampu, mungkin aku akan membantu. Kenapa? Dan kenapa? Ya. Saya Ada apa? punya alasan yang bagus. Ada apa, Selamat? Jika semuanya. Selamat. Hah? Aku ingin secangkir teh kalau boleh. Edward sahabatku. Aku hancur. Dan tidak dapat bisa dihibur, Edward. Hancur kenapa? Putus asa karena apa? Tunangan saya telah dibunuh. Apa? Apa kau dengar, Edward? Tunangan saya telah dibunuh. Tunanganmu? Kapan kalian bertunangan? Kau tidak pernah mengatakan padaku punya niat untuk kawin. Selamat, sahabatku, selamat. Dan izinkan aku mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam juga. Ngomong-ngomong, siapa wanita itu? Sebenarnya dia bukan tunangan saya. Hanya seorang gadis yang mungkin nanti... Maksudnya? Seorang gadis cantik, persis seperti bidadari. Kapan kau mengenalnya? Baru tadi pagi. Pagi ini? Dia telah direnggut dariku. Dia telah direnggut dariku, Edward. Pasti sangat sulit bagimu. Selamat. Aku ingin secangkir teh kalau boleh. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Ya, aku mengerti. Aku lupa. Aku tidak bisa membuatkan kamu teh. Kalau tehnya sudah berjamur. Baiklah, kalau begitu tolong 11 ram. Aku sedang mati rasa karena kedinginan. Ada yang bisa menggantikannya. Cukup telah berakhir. Dan ini adalah luka yang tidak akan bisa pernah sembuh. Kau benar-benar terluka, kawan. Kasihan. Tegasan. Terima kasih. Kasihan. Ini bukan tentang masalah pembunuhan gadis itu. Ada sesuatu hal yang mengerikan yang terjadi di kota impian. Sebuah kota dengan teror di dalamnya. Ya sebenarnya letak kota itu cukup dekat dari sini. Bahkan secara logika sebenarnya ada di sini. Daerah mana? Tidak apa-apa. Minuman ini sangat keras. Pasti aku meminumnya dengan cara yang salah. Pelan-pelan. Berikan padaku. Tenang. Ini akan meredakanmu, Edward. Tegakkan kepalamu. Tegakkan. Menghadap ke atas. Seperti ini. Ini pasti akan meredakan. Semua yang telah menjadi milikku tidak akan pernah menjadi milikku. Selamat. Tolong hentikan. Kau sedang bersedih. Cukup. Maafkan aku, Edward. Tidak ada yang tersisa. Kunci kebahagiaan, kunci semangat, semuanya hilang dariku.
Iya, mungkin saja. Kupikir aku telah menemukan sebuah tempat yang belum pernah dijelajahi. Hah? Gadis itu belum dijelajahi? Gadis itu, Edward, tapi tempatnya. Tapi kalau kau suka, silakan. Sudahlah. Kau beruntung pulang dengan selamat. Karena namamu Selamat. Kau tidak cacat ataupun sakit. Semuanya runtuh dalam seketika. Lagi dan lagi. Kau hanya memikirkan diri sendiri. Itu tidak benar, Edward. Itu tidak benar. Edward, ada kalanya jika dunia berubah bentuk dan kau tidak pernah punya. Tapi begitulah cara dunia bekerja, Selamat. Pikirkan aku, Selamat. Aku kan sedang sakit. Aku sudah berdamai dengan keadaan. Aku lelah, Edward. Dia mati, mereka mati, semua orang mati. Tidak ada lagi yang tersisa. Tapi kenapa dia mati? Tunanganmu? Apa dia bukan tunanganmu? Dan siapa lagi yang akan dibunuh? Apa mimpimu yang akan terbunuh? Sebenarnya kau sudah membicarakan hal apa sih, Selamat? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku tidak... Kau memang tidak pernah mengerti apapun. Bungkus dalam imajimu sendiri. Kalau begitu, jelaskan padaku lebih detail. Kau ingin jelaskan lebih detail? Iya. Baiklah kalau begitu. Ada sebuah tempat yang indah. Sebuah tempat yang indah dalam kota yang suram. Lalu? Aku telah dari sana. Aku berhasil menemukannya. Tempat itu bernama Kota Impian. Oke. Terlepas dari nama dan bentuknya yang indah, kota itu tidak sempurna karena ulah kriminal. Seorang penjahat telah mengubahnya menjadi neraka. Maafkan aku. Aku tidak bisa menahan batuk. Apa kau mendengar semua cerita saya? Oh iya, aku mendengar seorang pembunuh telah mengubahnya menjadi neraka. Dia menteror dan membunuh semua orang di kota. Kota itu semakin sepi. Sebentar lagi kota itu tidak akan ada lagi. Oh, itu. Kalau hanya itu, aku tahu, Selamat. Pasti seorang pengemis yang menunjukkan kepada orang-orang foto kolonel. Saat mereka sedang fokus melihat foto itu, tiba-tiba mereka dilemparkan ke dalam air. Itu trik untuk menangkap orang bodoh. Aku pikir kamu menceritakan hal lainnya. Kalau hanya itu, aku tahu dan aku... Kau tahu, Edward? Kenapa kau tidak pernah menceritakan padaku? Aku pikir itu apa gunanya. Dan aku kira kamu memberitahuku sesuatu yang baru bahwa ada kota indah lainnya. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Aku pikir itu apa gunanya, Selamat. Aku bahkan kaget kalau kau tidak mengetahuinya. Semua orang sudah tahu. Bahkan anak sekolah juga tahu. Sekolah? Anak sekolah, Edward? Bagaimana mereka bisa tahu? Entahlah. Mungkin mendengar pembicaraan orang tua mereka. Atau mungkin juga mendengar pembicaraan kakek neneknya. Atau di sekolah juga dijelaskan Selamat oleh kepala sekolahnya. Selamat, bolehkah aku minta ramu lagi sedikit? Tidaklah. Mungkin tidak baik untuk kesehatanku. Lebih baik aku pergi tanpa.
Sayang sekali kau belum mengetahuinya. Kau bilang sayang sekali, Edward. Apa yang bisa kita lakukan? Saya betul-betul terkejut padamu. Saya pikir kau adalah laki-laki sensitif dan manusiawi. Ya, mungkin karena aku itu. Kepedulianmu membuat aku muak, Edward. Kau tahu kawan, kalau aku itu adalah. Kepedulianmu membuat aku muak. Jangan lupa kawan, semua itu baru untukmu. Aku katakan padamu, aku betul-betul kecewa padamu. Maafkan aku, Edward. Maafkan. Kau betul-betul sakit. Aku ingin segelas air. Ya, aku akan ambilkan segelas air untukmu. Koperku mana? Ya, aku akan ambilkan. Berikan padaku koperku. Koperku, berikan padaku. Ya. Koperku mana? Koperku. Terima kasih. Segelas air. Ya, aku akan ambilkan itu. Tenang. Segelas air, selamat. Segelas air. Edward, segelas air. Terima kasih, selamat. Maafkan aku memang orang bodoh. Saya Merasa lebih baik. Saya yang harusnya minta maaf padamu, Edward. Saya tidak mengetahui kalau kau betul-betul sakit. Orang sakit sepertimu tidak baik memikirkan masalah ini. Hal yang mengerikan yang terjadi di kota impian mungkin menjadi salah satu penyebab penyakitmu. Saya akui, saya telah salah menilai orang lain. Saya tidak bisa membaca hati manusia. Aku digigit di sini. Jangan bangun, biarkan aku ambilkan selimut untukmu. Selamat. Hah? Lebih baik kita jalan-jalan sebentar untuk menghirup udara segar. Aku menunggumu terlalu lama dalam ruangan dingin ini. Di luar pasti lebih hangat. Ya, sebenarnya secara emosional saya merasa tertekan, Edward. Dalam keadaan seperti ini, saya lebih suka tidur di rumah. Tapi kalau kau ingin pergi denganku, aku tidak keberatan. Ayo. Selamat memang orang yang baik. Mari kita pergi, Edward. Ayo, Selamat. Ayo. Koperku. Biarkan aku saja. Biarkan aku yang membantu. Loh. Apa ini? Oh, ini cuma foto. Hanya beberapa foto. Coba aku lihat. Ini foto tentara. Pria berkumis dengan seragam lengkap. Foto kolonel dengan bintang tanda jasa. Semua foto ini memiliki wajah dan gambar yang sama. Iya benar. Semuanya memiliki wajah dan gambar yang sama. Coba, berikan semuanya padaku. Berikan. Ini foto kolonel yang terkenal itu. Wajah yang tampan dan ekspresi yang membuat Anda kasihan padanya. Edward, kenapa kau tidak pernah memberitahuku kalau kau memiliki ini semua? Aku tidak pernah tahu apa yang ada di dalam koperku. Edward, koper ini adalah milikmu dan kau tidak pernah lepas dari koper ini. Dan itu bukan alasan. Baik, kita melihat semuanya. Banyak sekali foto kolon. Ini. Apa ini? Sudah jelas itu bunga palsu. Mereka banyak sekali. Apa ini? Apa? Permisi. Gambar porno.
Jahat. Peniti. Kotak uang, jam tangan anak-anak. Kenapa semua benda ini bisa berada dalam kopermu? Aku tidak tahu apa-apa, Slamet. Justru aku baru tahu karena kau memberitahuku barusan. Apa pendapatmu tentang ini? Apa? Ada. Apa? Enak. Peniti. Rumaina. Apa ini? Apa? Aku tidak tahu apa-apa, Slamet. Aku tidak tahu apa-apa. Apa? Berapa ini? Punya kotak. Rokok. Oh, itu punya aku. Sisa satu, kalau mau ambil saja. Terima kasih. Aku tidak merokok. Banyak sekali benda-benda. Apa semua benda-benda ini bisa berada di dalam kopermu, Edward? Aku tidak tahu apa-apa, Slamet. Aku tidak pernah memeriksa ke dalam koper. Hentikan, Edward. Edward! Keluarkan semua benda itu. Ini membuatku lelah, Slamet. Silakan lakukan sendiri. Tidak ada lagi isinya. Apa aku bilang tadi? Bolehkah aku membereskannya ke dalam koper? Barang-barang ini adalah milik keluarga kita. Kenapa semua benda-benda ini bisa berada dalam kopermu, Edward? Hah? Oh, iya benar. Tidak dapat disangka, Slamet. Bolehkah aku memasukkannya? Silakan. Lihat. Kartu kunjungan. Wah, benar. Kartu kunjungan. Bagus sekali, Slamet. Aku belum pernah melihatnya sama sekali. Ini ada namanya, Edward. Nama siapa? Tentu saja nama penjahatnya, Edward. Kenapa kau berpikir seperti itu? Semua kartu kunjungan memiliki nama yang sama. Lihat dan baca. Nah, Wah, semua memiliki nama yang sama. tapi ini semakin aneh, Edward. Berikan pada. Kau tidak berpikir bahwa Persis dugaanku. Ini alamatnya. Alamat dari semua korbannya. Ada foto yang menempel di foto kolonel. Desi sayang, kita akan membalaskan dendam. Ya, kita akan membalaskan dendam, Desi. Aku akan membalaskan dendammu, Desi. Edward, kita tangkap pemuda itu. Kita tangkap, Edward. Jangan sampai ada yang tersisa. oh selamat, ada ini juga. Berikan pada. Edward, ini adalah buku catatannya. 13 Januari. Ya. Hari ini saya akan membunuh. 14 Januari kemarin saya menenggelamkan seorang wanita tua yang menggunakan kacamata berbingkai emas ke dalam kolam. 23 Januari. Saya sakit gigi jadi tidak ada yang perlu dibunuh hari ini. 25 Januari sakit gigi saya sudah sembuh. 26 Januari. Selamat. Sudahlah. Apakah bijaksana membaca buku harian milik orang lain? 26 Januari. Januari. Kemarin malam tepat ketika saya putus asa dan mulai bosan, saya berhasil membujuk 2 orang untuk melihat foto kolonel di dekat kolam. Februari.
Besok saya pikir saya bisa membujuk seorang gadis muda. Gadis muda berambut pirang. Desi. Iya. Itu Desi tunangan saya. Ya, mungkin saja. Ini adalah catatan detail. Kita telah menemukan iman dan kredonya. Kita akan tangkap pembunuh itu. Tangkap pembunuh itu. Maafkan aku, Selamat. Aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Itu banyak nyawa manusia yang bisa kita selamatkan. Ya, aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Aku tidak bisa menjelaskan apapun. Luar kecerobohan seperti itu tidak bisa dimaafkan. Iya, benar sekali. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Kau ingin mengatakan semua benda ini masuk sendiri ke dalam kopermu? Atau jangan-jangan ada yang memberikan benda ini kepadamu? Atau kau menemukan koper ini? Selamat, aku tidak enak tentang ini. Aku jadi berasa malu, aku tidak tahu apapun. Jangan malu, Pak Tuan. Jangan malu. Aku merasa kasihan padamu. Apa kau ingin berpikiran semua orang akan menuduhmu bahwa kau yang membunuh semua orang, termasuk Desi? Hah? Aku tidak tahu apa-apa, Selamat. Aku tidak tahu apa-apa. Mari kita lihat, Edward. Apa yang bisa kita lakukan? Sepertinya tidak baik memikirkan masa lalu, Edward. Penyesalan tidak akan membantu. Iya, benar sekali, Selamat. Oh iya, ku ingat sekarang. Lucu sekali. Tidak lucu, aku kira. Aku ingat sekarang, Selamat. Pembunuh itu memberikan padaku semua data pribadinya, buku catatan harian, kartu kunjungan, dan dia memintaku untuk menerbitkannya ke dalam jurnal sastra. Tapi itu jauh sebelum pembunuhan itu dilakukan. Ini adalah catatan detailnya. Tidak. Tadinya ini hanyalah sebuah rencana dan angan-angannya. Kupikir dia, sampai melakukan pembunuhan ini. Edward, sastra bisa mengarah kemana saja. Apa kau tidak tahu itu? Tidak, Selamat, tidak. Apakah kita bisa menghentikan seorang penulis-penulis atau seorang penyair bermimpi? Kita harus melakukannya. Aku tidak terlalu memikirkan dokumen-dokumen ini dan semua yang telah terjadi, Selamat. Selamat, masih ada ini juga. Sebuah peta. Ada tanda silangnya di tengah. Apa artinya? Mungkin itu tanda pembunuh itu di mana adanya, Selamat. 9:15, 13:27, 15:45, 19:43. Mungkin tempatnya telah dirubah dari sebelumnya. Jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. 23 jam 9 menit 2 detik. Wow, dia menghitung setiap waktu, Selamat. Dia tidak membuang waktu. Kita akan tangkap pembunuh itu, Edward. Ini adalah semua buktinya. Masukkan semua bukti ini, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita akan beritahu inspektur itu. Sekarang, Ya, aku sangat bersemangat sekali. Aku... tidak ada waktu untuk kalah. Ayo, bereskan semua itu. Aku akan tunggu kamu di luar. Edward, ini bukan waktunya untuk bengong. Iya. Edward, ini bukan waktunya untuk batuk seperti itu. Cepat. Baiklah. Berikan tenaga pada jari jemarimu itu.
Kunci 2 kali. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kunci 2 kali, Edward. Baiklah. Cepat sedikit. Berikan padaku, berikan! Ini kan adalah koper milikmu sendiri. Dan kau tidak pernah lepas dari koper ini. Maafkan aku. Tanganku tidak terlalu kuat. Nah, kunci 2 kali. Selesai. Jangan lupa matikan lampunya. Aku Baiklah. akan menunggu di luar. Ayo cepat sedikit, Edward. Oh, baiklah. Ayo, Edward. Tunggu aku, sahabat. Saudara-saudaraku sekalian, dengarkanlah saya. Perkenalkan, saya adalah Nyonya Pip yang memelihara angsa di ruang publik. Saya memiliki pengalaman politik yang sangat panjang. Percayakan kepada saya, maka roda pemerintahan akan ditarik oleh angsa-angsa saya menuju masa depan yang kita inginkan. Hidup Nyonya Pip! Hidup bangsa Nyonya Pip! Hidup bangsa Nyonya Pip! Agar nantinya saya dapat membuat undang-undang. Berikan kepercayaan Anda. Pilihlah saya. Saya dan angsa-angsa saya memohon kekuatan dari Anda sekalian. Hidup Nyonya Pip! Hidup Nyonya Pip! Hidup Nyonya Pip! Ayo Edward, cepat sedikit lah. Ayo! Itu lihat Edward. Kantor wali kota. Sebentar lagi kita akan Edward! Oh, iya. Kita harus temui inspektur itu. Kita harus berikan semua barang bukti itu. Jika tidak, pembunuh itu akan merubah rencananya. Ayo cepat sedikit Edward. Tolong tunggu sebentar. Kau membuatku berlari terlalu cepat. Saya tidak punya waktu untuk merasa lelah. Kita kehabisan waktu, Edward. Aku ingin istirahat. Aku tidak sanggup melanjutkannya. Saudara-saudaraku sekalian, seluruh warga negara. Aku tidak sanggup melanjutkannya. Selamat, aku ingin istirahat. Ya, baiklah kita istirahat, tapi hanya 1 detik. Edward, kenapa di sana ada kerumunan orang? Oh, itu rapat pemungutan suara. Berikan suara Anda. Pilihlah kami. Pilihlah kami. Dia seperti pelayan di apartemen saya, Edward. Jangan sembarangan. Dia adalah seorang politikus. Nyonya Pip sang penjaga angsa. Sosok dengan kepribadian mencolok. Namanya terdengar familiar, tidak asing lagi. Tapi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan pidato-pidatonya. Tinggalkan Nyonya Pip. Selamat, aku yakin kau juga pasti lelah. Ayo, duduklah. Baiklah.
Wahai saudara-saudaraku sekalian, tidak lama lagi Anda sekalian akan dibuat bingung karena kami akan membawa Anda kepada perubahan yang kami sebut denistifikasi. Saya tidak punya waktu untuk merasa lelah, Edward. Saya tidak punya waktu untuk merasa lelah. Hentikan mistifikasi. Hidup Nyonya Pip. Hidup Nyonya Pip. Hidup Nyonya Pip. Saya telah mengumpulkan sekawanan demistifier untuk Anda sekalian. Mereka akan mengungkapkan segalanya pada Anda. Tetapi untuk menghilangkan mitos, Anda sekalian harus terlebih dahulu dibuat bingung. Kita membutuhkan sebuah mistifikasi baru. Kita telah kehabisan waktu, Edward. Kita telah kehabisan waktu. Naik dengan mistifikasi dari Demistifner. Ayo. Ayolah, Edward. Ayo. Tenang Selamat, kau sudah mengatakan itu untuk 2 kalinya. Saya berjanji akan merubah segalanya. Merubah segalanya berarti merubah juga hal-hal yang tidak ada, termasuk nama. Tetapi akan ada hal-hal yang tetap sama. Mistifikasi lama tidak didirikan dengan psikologis dan sosiologis analisis. Nanti yang baru akan sangat mudah dipahami dan merubah segalanya. Tentu saja dengan pemahaman yang salah, kami akan membuat sebuah kebohongan dengan lebih sempurna. Ayo, pergi, Edward. Baiklah jika kau memaksa. Di mana kopermu? Apa? Koper. Koper atau tas? Oh iya, koperku. Ada dekat bangku Selamat. Di bangku tidak ada. Enggak, Edward, kau kan selalu membawanya kemana-mana dan kau tidak pernah lepas dari koper itu. Mungkin di bawah bangku penonton. Kami akan memisahkan seluruh umat manusia. Cari, Edward, cari. Kenapa kau tidak mencari? Ayo, cari. Untuk memisahkan umat manusia, kita harus mengasingkan setiap orang. Dan akan ada dapur umum untuk semuanya. Dapur umum untuk semuanya. Hidup Nyonya Pip. Hidup Nyonya Pip. Hidup Aksa Nyonya Pip. Kemana perginya koper itu? Kuharap koper itu tidak dicuri. Jika benar koper itu dicuri, ini akan menjadi sebuah malapetaka. Malapetaka, Edward. Kami tidak akan melakukan kekerasan. Tapi kami akan mengatur keadilan dan menghukum semua orang. Kami tidak akan melakukan penjajahan. Tapi kami akan membuat mereka semua lebih produktif. Perang akan kami ubah namanya menjadi sebuah kedamaian. Lalu semua akan berubah. Berterima kasihlah kepada saya dan angsa-angsa saya. Kuharap koper itu tidak dicuri. Apa kau tidak tahu, Edward? Ini adalah sebuah malapetaka. Jika kita tidak menemukan koper itu, polisi itu tidak akan mempercayai kita. Kita tidak bisa menangkap pembunuh itu, Edward. Tenanglah. Kita nanti pasti menemukannya lagi. Ayo. Saat tirani dipulihkan, kami akan menyebutnya disiplin. Kebebasan adalah kejahatan yang menghalangi kebahagiaan semua orang. Ayo kita cari dengan tenang. Baiklah. Ayo. Metode politik kami akan lebih ilmiah. Semuanya akan menjadi para ilmiah. Alasan-alasan kami akan bersandar pada kemarahan. Dan akan ada dapur umum untuk semuanya. Dapur umum untuk semuanya. Hidup Nyonya Pip. Hidup Nyonya Pip. Hidup Aksa Nyonya Pip. Dan kami akan disingkirkan dari tempat ini. Berterima kasihlah kepada Nyonya Pip. Objektif
bersifat subjektif di zaman para ilmiah. Itu adalah salah satu trik penjahat. Apa yang dikatakan Nyonya Pip sungguh menarik. Hidup Nyonya Pip! Hidup bangsa Nyonya Pip! Hidup bangsa Nyonya Pip! Apa kau tidak tahu, Edward? Itu adalah salah satu trik kriminal, Edward. Menurut kau begitu? Saya mendukung para pahlawan. Saya mendukung rehabilitasi bagi para pahlawan. Itu kopernya ada padanya, Edward. Hidup Nyonya Pip! Tuan, maaf. Di mana Anda membeli koper ini? Atau di mana Anda menemukan koper ini? Apakah Anda mendukung para pahlawan, Tuan? Adapun kaum intelektual, Pencuri. Lepaskan koper ini. Koper ini milik teman saya, Tuan Edward. Saya tidak mencurinya. Koper ini adalah milik saya. kami akan membuat mereka melakukan langkah angsa. Hidup angsa! Hidup bangsa! Hidup bangsa! Hidup bangsa! Edward, bantu saya. Baiklah. Sementara mereka demystifikasi masa lalu, para intelektual akan kita istirahatkan dan hanya meninggalkan sisi mistifikasi saja. Hidup Nyonya Pip! Hidup Nyonya Pip! Hidup Nyonya Pip! Edward, jangan bengong seperti itu. Tinggalkan Nyonya Pip! Baik. Pemabuk, berikan dia kopernya atau beritahu dia di mana kau membeli koper ini. Kita membutuhkan para pahlawan. Akhirnya, dasar pemabuk. Pemabuk, apa yang kau maksud dengan pahlawan? Kami akan berbaris mundur hingga berada di garis depan dari sejarah. Seorang pahlawan. Oh, seorang pria yang berani melawan sejarah dan bereaksi melawan zamannya. Turunkan Nyonya Pip. Kamu mau berat? Nah, seorang pahlawan adalah seorang pria yang berani melawan usianya sendiri dan menciptakan sesuatu hal yang berbeda. Botol anggur. Ya, baru diminum sedikit, itu bukan kejahatan, bukan? Karena sejarah memiliki alasan di sisinya. Berikan padaku. Ketika akal kehilangan keseimbangan. Mabuk, apakah masuk akal mabuk dengan cara seperti itu? Iya, betul. Mana kopermu, setan? Di mana? Pada aku tahu. Kau lihat sendiri kan, aku sedang mencarinya. Pilih Nyonya Pip! Pilih angsa Nyonya Pip! Pilih angsa Nyonya Pip! Dia akan mengubah segalanya dengan tidak mengubah apapun. Aku tidak akan memaafkanmu untuk semua ini. Jangan marahi aku, Selamat. Aku kan sedang sakit. Mengertilah keadaan saya sekarang, Edward. Maafkan saya. Apakah ini koper Anda? Jika sebuah ideologi tidak berlaku untuk kehidupan nyata, maka kita akan menyatakan bahwa itu nyata dan itu sempurna. Para intelektual akan mendukung kita dan mereka akan melihat kita sebagai anti mitos-mitos lama dan kita akan mengganti mitos Mohon maaf, Fatwa. dengan slogan-slogan dan kata-kata hampa terbaru. Maaf Tuan, bisa kau tunjukkan arah menuju danau? Apakah Anda pendukung para pahlawan, Tuan? Maaf, Tuan. Tas Anda seperti punya teman saya, Tuan Edward. Halo, Pak Tua. Apa kabarmu?
Pak Tua, lupakan tentang jalan danau ya. Ini tentang koper. Bukan jalan danau, tapi danau. Oh, dia tidak ingin menanyakan soal danau. Dia hanya ingin mengetahui apa yang ada di dalam isi koper Anda, Tuan. Ini bukan urusan Anda. Aku juga bahkan tidak menanyakan pada diriku sendiri. Aku juga tidak ingin tahu apa isinya. Terserah Pak Tua. Baik dipaksa ataupun sukarela, kami akan melihat apa yang ada di dalam kopermu ini. Tidak akan kubiarkan. Tidak ada lagi korupsi. Karena semua milikku dan angsa-angsaku. Kembalikan kepadaku. Kembalikan padaku. Ini mabuk. Selamat. Ini kopernya. Terima kasih Edward. Ini dia. Pak Tua. Kami akan membagikan setiap milik umum. Silakan bagi yang adil untuk semuanya. Tetapi bagian terbesar untuk diri saya dan angsa-angsa saya. Dukung angsa. Dukung angsa. Dukung angsa. Dukung angsa. Dukung angsa. Dukung angsa. Untuk memberikan angsa-angsa saya tenaga dalam menarik roda pemerintahan. Apakah kita bebas mengkritik? Mari kita semua melakukan langkah angsa. 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 Apakah kita bebas mengkritik? Siapapun bebas mengatakan apapun jika bisa melakukan langkah angsa dengan baik. Langkah angsa. Langkah angsa. Langkah angsa. Langkah angsa. Langkah angsa. Langkah angsa. Ari dan Sani telah berbuat lebih banyak untuk membangun pola pikir daripada politik pernah lakukan. Lihat, sebuah revolusi nyata sedang terjadi di laboratorium seorang ilmuwan dan juga studio seniman. Mereka telah memperkaya bidang ilmu pengetahuan kita dan juga memperbarui cara pandang kita tentang dunia. Revolusi adalah senjata biadab, termasuk mitos dan dendam yang muncul di wajahmu, Nyonya Pim. Brengsek, musuh sejarah, musuh masyarakat. Angsa-angsaku, dia adalah si pemabuk dan dia adalah musuh sejarah. Hancurkan musuh sejarah. Hancurkan. Bunuh musuh sejarah. Kita semua akan mati. Itulah satu-satunya keterasingan yang harus kita perhitungkan. Edward, tidak ada apa-apanya di dalam ini. Tidak ada isinya. Kembalikan padaku. Kembalikan. Mohon maaf Pak Tua, itu bukan koper milik Edward. Mohon maaf. Mana tas setan? Aku adalah seorang pahlawan. Aku adalah seorang pahlawan. Aku tidak sama dengan kalian. Aku beritahu pada kalian semua tentang kebenaran. Mari kita diskusi terbuka. Angsa-angsaku, inilah padang rumput milikmu. Hancurkan si pemabuk. Hancurkan. Bunuh si pemabuk. Bunuh. Hancurkan si pemabuk. Bunuh. Oh, Edward, sepertinya kopermu ada di situ.
koper yang dipegang oleh Nyonya Bib tadi. Oh, menurut kau begitu? Aku akan memeriksanya. Sial. Temanmu terobsesi terhadap koper. Apa yang dia cari? Oh, dia mencari koper milikku. Edward, bukan dokumen. Tapi yang semainan. Aku sudah lama tidak memainkan itu. Kita sedang mencari sebuah dokumen yang berada di dalam koper. Temanmu pasti meninggalkannya di rumah karena pergi dengan terburu-buru. Dari mana kau bisa tahu? Mungkin dia benar. Wah, bagaimana kau tahu? Apakah kau salah satu dari penonton? Tidak, sama sekali bukan. Itu hanya sebuah deduksi sederhana. Maafkan aku, Slamet. Mungkin aku terlalu terburu-buru. Sekarang kau pergi. Aku sendirian. Aku merasa ketakutan dalam keadaan sendirian. Cepat pergi dan cepat kembali. Cepat. Baiklah. Baik. Aku akan kembali, Slamet. Tunggu aku ya. Cepat, Edward. Ya, sebentar. Aku akan kembali. Ayo, Patua. Kita tidak bisa menunggu. Bisa kau tunjukkan arah menuju danau? Jangan tanya padaku. Tanyakan saja sama polisi. Apakah aku akan terlambat? Sekarang, dalam keadaan seperti ini, angin bertiup cukup kencang. Apakah Edward bisa menyusul saya tepat waktu? Dia akan sangat lambat. Saya tidak bisa melakukan ini semua sekaligus. Bisa saja saya menjadi korban pembunuhan itu berikutnya. Saya harus cepat. Saya harus pergi ke kantor wali kota sebelum gelap. Edward? Apakah kau itu, Edward? Tentu saja bukan. Nanti kalau pembunuh itu ditangkap, tangan dan kakinya wajib diikat agar kota impian bercahaya selamanya. Baik, saya bergegas. Sudah setengah jalan. Tidak. Hampir setengah jalan. Edward? Apakah itu kau, Edward? Aku tidak bisa melihat kau di sana. Atau lebih baik saya pergi menyusul Edward. Kita pergi ke kantor wali kotanya besok saja. Ya. Tidak. Tidak, Slamet. Tidak. Kau harus membalaskan dendam Desi. Ya, aku akan membalaskan itu semua. Siapa itu? Hei! Betapa bodohnya aku. Semua pohon, aku menjadi takut oleh pohon itu. Lebih baik aku segera pergi. Aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Aku tidak bisa menemukan arah jalan pulang. Rupanya kau pembunuh. Kau jelek. Tunggu. Tulisan. Aku tidak takut padamu. Ya, aku tidak takut padamu. Aku jauh lebih tinggi dibandingmu dan aku lebih kuat darimu.
Mari kita berargumen. Ayo. Kau tidak sanggup berargumen denganku? Ya. Kenapa kau bunuh Desi? Kenapa? Ya memang agak sedikit pemarah. Tapi kenapa kau bunuh Desi? Kau telah menghilangkan semua harapan dan mimpiku. Aku tidak takut padamu. Aku tidak takut padamu. Hah? Aku tidak takut padamu. Mari. Ayo. Oh, ya. Kenapa aku tidak sanggup untuk menembakkan pembunuh itu? Begitu lemahnya aku. Tuhan. Tuhan!